Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviti Anwar, NIM 2019 143596, kelas 4U. Saya di sini ingin membahas PPT saya tentang UTS pendalaman materi PKN SD. Materi yang akan dibahas yaitu pertemuan pertama, persatuan dan kesatuan. Pertemuan kedua, norma hukum dan peraturan. Pertemuan ketiga, hak asasi manusia atau HAM. Pertemuan 4, kebutuhan warga negara gotong royong. Pertemuan kelima, konstitusi negara. Pertemuan keenam, hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pertemuan pertama, makna persatuan dan kesatuan. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengakhiri penderitaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Proklamasi telah melahirkan Indonesia sebagai negara baru yang mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lainnya yang telah merdeka terlebih dahulu. Proklamasi kemerdekaan tidak akan pernah terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan di antara warga Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu dijaga supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menunjukkan eksistensinya dan menjadi negara mandiri yang terbebas dari berbagai intervensi atau campur tangan asing. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari berbagai bagian menjadi suatu yang utuh. Persatuan bangsa mengandung pengertian kesatuan bangsa Indonesia yang menghuni Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Konsep kesatuan yang dianut meliputi aspek alami atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan kesatuan sendiri meliputi dataran, lautan, udara. Hal ini sesuai politik kewilayahan yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Pertemuan kedua, norma hukum dan peraturan. Norma dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan sikap disiplin dan tertib. Secara etimologis, norma berasal dari bahasa Latin, yaitu normae. Kata ini berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat oleh tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum dengan ketetapan atau ketentuan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Pertemuan ketiga, hak asasi manusia atau HAM. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia dalam seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara.
hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi hakikat dan martabat manusia. Ciri-ciri HAM ada 4 pokok, yaitu 1. Hakiki, artinya hak tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Garis besarnya, HAM merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Oleh karena itu, apabila HAM dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. 2. Universal, artinya keberadaan berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian. Dimanapun keberadaan manusia, HAM tetap harus dijunjung tinggi. 3. Tetap, artinya HAM akan terus melekat pada diri seorang manusia, karena hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. 4. Utuh, artinya hak tersebut tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Misalnya, hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak lainnya. Pertemuan keempat, kebutuhan warga negara. Gotong royong merupakan suatu di antara ciri khas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tertuang dalam Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Gotong royong sudah mendarah daging, bahkan menjadi kepribadian bangsa, dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Hampir seluruh daerah di Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Adanya banyak nilai-nilai gotong royong, diantaranya persatuan, kesatuan, sosialisasi, sukarela, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama atau tolong menolong, bantu membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Contoh gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Gotong royong dalam membangun masjid. Gotong royong mengerjakan kegiatan pertanian seperti bertanam, memanen hasil pertanian, dan lain-lain. Dalam lingkungan sekolah, yaitu membersihkan kelas bersama-sama, mengerjakan kegiatan kerja bakti seperti membersihkan halaman sekolah bersama-sama, dan lain-lain. Pertemuan kelima, konstitusi negara. Konstitusi atau undang-undang dasar atau bahasa Latin constitutio dalam negara adalah suatu norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasi melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Ciri-ciri konstitusi negara dalam seluruh dunia. 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. 2. Adanya bentuk negara dan tata cara atau asas demokrasi Pancasila yang berlaku. 3. Adanya susunan ketatanegaraan. 4. Adanya lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaannya. 5. Adanya pernyataan tentang perubahan konstitusi. Pertemuan ke-6, hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila juga terdapat isi
di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga dalam pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dalam saling memiliki keterkaitan antar sila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama diartikan sebagai dasar falsafat atau filosofi negara. Jadi, Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi negara. Berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Fungsi ideologi Pancasila yaitu sarana pemersatuan bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Baiklah, itulah saja PPT saya yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.